Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Safitri dengan NIM 2211306081, Prodi PGMI semester 3 Lokal 1. Selamat datang di pembahasan materi saya. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Salat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Salat merupakan tiang agama yang tidak akan tegak tanpanya. Salat adalah ibadah pertama yang Allah wajibkan. Salat adalah amal pertama yang diperhitungkan di hari kiamat. Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya ketika hendak meninggalkan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh memelihara salat setiap saat ketika mukim atau musafir saat aman dan ketakutan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kompetensi. Yang pertama itu ada standar kompetensi. Standar kompetensi itu menghafal bacaan sholat, membiasakan sholat secara tertib, melakukan sholat fardu, dan mengenal ketentuan sholat. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar ada memahami pentingnya sholat dan mengetahui rukun dan adab sholat. Dan yang terakhir ada indikator. Di dalam indikator itu ada mampu mengetahui sebab kenapa harus sholat, terus memotivasi agar menjaga sholat, dan memahami konsekuensi meninggalkan sholat. Selanjutnya ke pembahasan tujuan. Tujuan yang pertama itu peserta didik mampu melaksanakan sholat dengan tertib. Yang kedua, peserta didik mampu memahami gerakan sholat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan syarat dan rukun sholat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan gerakan sholat. Lalu selanjutnya, di sini kita akan masuk ke pembahasan materi. Di sini ada beberapa materi sholat. Yang pertama, kita akan masuk langsung ke pengertian sholat. Salat ialah berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam. Salat wajib bagi laki-laki maupun perempuan berupa perbuatan atau perkataan dan berdasarkan atas syarat-syarat dan rukun tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Lalu selanjutnya ada syarat salat. Di sini ada beberapa syarat salat. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, balik dan berakal. Ketiga, suci dari hadas atau najis. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, telah masuk waktu sholat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Yang kedelapan, mengetahui mana rukun dan mana yang sunnah. Lalu selanjutnya ada rukun sholat. Di sini ada beberapa rukun sholat. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumaknina. Yang keenam, i'tidal dengan tumaknina. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaknina. 8, duduk antara 2 sujud dengan tumaknina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumaknina. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca salawat pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Yang ke-13, tertib atau berurutan dalam mengerjakan rukun sholat. Lalu selanjutnya ada rakaat dan waktu sholat. Jadi di sini rakaat dan waktu sholat. Yang pertama ada sholat subuh 2 rakaat, dimulai sejak munculnya fajar shadiq atau cahaya putih yang melintang di ufuk timur sampai ketika matahari terbit. Yang kedua ada sholat zuhur 4 rakaat, dimulai jika matahari telah condong ke arah barat sampai tiba waktu asar. Yang ketiga ada sholat asar, yaitu 4 rakaat, diawali ketika meletakkan benda dan bayangannya lebih panjang dari benda itu hingga matahari terbenam. Yang keempat ada sholat maghrib, yaitu 3 rakaat, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai masuk waktu isya. Yang kelima ada sholat isya, itu ada 4 rakaat, dimulai sejak hilangnya cahaya merah atau syafaq di barat sampai terbit fajar shadiq esok pagi.
Lalu ada yang membatalkan sholat. Ada beberapa yang membatalkan sholat. Yang pertama, jika salah satu syarat atau rukun sengaja tidak dikerjakan. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, terbuka auratnya. Yang keempat, berkata dengan sengaja walau satu huruf tapi yang memberi pengertian. Yang kelima, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Yang keenam, makan dan minum saat sholat walaupun hanya sedikit. Yang ketujuh, tertawa terbahak-bahak. Yang kedelapan, membelakangi kiblat. Yang kesembilan, mendahului imamnya jika sholat berjamaah. Yang kesepuluh, murtad, keluar dari Islam. Yang kesebelas, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. Yang kedua belas, bergerak berturut-turut 3 kali seperti berjalan dengan sengaja. Lalu ada perbedaan sholat. Di sini ada perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, yang pertama, auratnya antara pusar sampai lutut. Yang kedua, merenggangkan kedua siku tangan dari kedua lambung saat ruku dan sujud. Yang ketiga, saat ruku dan sujud mengangkat perutnya dari kedua paha. Yang keempat, menyaringkan suara bacaannya. Yang kelima, bila terdapat kesalahan maka menegur imam dengan ucapan tasbih subhanallah. Lalu untuk perempuan, yang pertama, auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang kedua, merapatkan satu anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya. Yang ketiga, saat ruku dan sujud meletakkan perut pada kedua paha. Yang keempat, merendahkan suara bacaan di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Yang kelima, bila terdapat kesalahan maka menegur imam dengan telapak kanan dipukulkan ke punggung tangan kiri. Dan yang terakhir, ada bacaan dan gerakan sholat. Jadi ini adalah tata cara bacaan dan gerakan sholat. Di sini ada niat sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat dan sambil mengucap niat untuk mengerjakan sholat. Niat sholat adalah sesuai dengan sholat yang sedang dikerjakan. Misal di sini sholat subuh dengan niat usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Jika menjadi makmum maka niatnya makmum, jika imam maka niatnya imaman lillahi ta'ala. Dan begitupun sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian takbiratul ihram atau mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar seperti yang digambar. Lalu kemudian kedua tangan disedekapkan pada dada seperti yang digambar dan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Lalu dilanjut dengan membaca salah satu surah pendek, contohnya Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setelah selesai membaca surah, lalu kedua tangan diangkat setinggi telinga seperti yang digambar. Lalu membaca Allahu Akbar. Kemudian badan dibungkukkan, kedua tangan memegang lutut dan ditekankan. Usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah sempurna, kemudian membaca doa ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Gambarnya seperti yang digambar ini. Setelah ruku, kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Gerakan i'tidal seperti digambar. Setelah berdiri tegak, lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selesai i'tidal, lalu sujud dengan meletakkan dahi di sajadah seperti yang digambar ketika turun, yaitu dari berdiri i'tidal ke sujud sambil membaca Allahu Akbar, dan saat sujud membaca tasbih.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud, lalu bangun untuk duduk sambil membaca Allahu Akbar, dan saat duduk membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, dengan posisi duduk seperti yang digambar. Lalu sujud kedua, ketiga, dan keempat dikerjakan seperti sujud pertama, baik cara maupun bacaannya. Selanjutnya tasyahud awal. Pada rakaat kedua, jika kita sholat kecuali subuh, kita duduk membentuk tasyahud awal dengan sikap kaki kanan tegak dan kaki kiri diduduki sambil membaca doa tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai selesai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan gerakan sholat seperti digambar dengan jari telunjuk. Selesai tahiyat awal, lalu berdiri kembali dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Allahu Akbar untuk mengerjakan rakaat ketiga. Cara-caranya sama seperti rakaat pertama, tanpa dimulai membaca doa iftitah dan sesudah membaca surah Al-Fatihah tidak membaca surah pendek. Selesai rakaat ketiga, langsung mengerjakan rakaat keempat. Cara-caranya sama seperti rakaat kedua. Hanya saja setelah sujud terakhir atau sujud kedua, lalu duduk kaki bersilang tawarruk atau tahiyat akhir. Cara duduk tahiyat akhir, usahakan pantat menempel di sajadah dan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Dari jari kaki kanan tetap menekan ke kiri sajadah. Bacaan tahiyatul akhir sama seperti bacaan tasyahud awal, hanya ditambah dengan bacaan wa ala sayyidina Muhammad. Tetapi disunahkan membaca salat Ibrahimiyah, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid. Setelah tahiyat akhir, kemudian salam dengan menengok kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu salam pertama, kita terlebih dahulu menengok ke sebelah kanan, lalu kita menengok ke sebelah kiri dengan salam, berarti salat telah selesai. Lalu yang terakhir ada doa. Di sini adalah doa kedua orang tua yang bunyinya Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.